Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, diskusi kita terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Di minggu kemarin kita membahas tentang peran gender atau peran perempuan, juga yang terlibatan perempuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Yang mungkin secara spesifik kita membahas apa yang dinamakan gender itu, sampai peran sertanya dalam kehidupan bernegara. Nah, hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan berpendapat. Intinya kalau kita berbicara tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat, itu adalah sebuah hak, ya, hak asasi sebagai warga negara, karena ikut menjadi tuan, menjadi pemilik di negara kita. Jadi setiap warga negara atau kelompok maupun perorangan itu punya hak untuk berbicara, yang intinya adalah menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Saya yakin kalau kita bicara pendapat untuk menyampaikan pesan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasa, memang butuh sebuah regulasi, butuh sebuah kemampuan untuk menyampaikan sebuah apa yang kita rasakan, apa yang kita dengarkan, atau apa yang di dalam penyampaian pendapat dalam kehidupan berwarganegara ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, atau sebagai landasan hukumnya ya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan kita sudah ada untuk terkait dengan tulisan itu. Kalau terkait dengan undang-undang, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan berpendapat. Di dalam Undang-Undang Dasar itu juga ada berkelompok, berserikat, mendirikan bangsa dan sebagainya, itu sudah diatur dalam penyampaian pendapat. Terkait dengan asasnya, aturan mainnya, ada harus menyampaikan pendapat itu harus seimbang. Ya. Ada asas musyawarah mufakat, ada asas kepastian hukum dan keadilan, ada proporsional, ada asas manfaat. Jadi ketika Anda menyampaikan pendapat itu harus dipertimbangkan hal-hal seperti itu yang saya sampaikan tadi. Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Kalau hak Anda tuntut, kewajiban Anda tidak dipenuhi, ya tidak bisa dikatakan objektif. Ya. Penyajian daripada pendapat secara demokratis bisa juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Hukum. Jadi ada tekniknya, Ada yang aktif di pergerakan organisasi kemahasiswaan, BEM atau ORMEK atau HMI atau GMI atau PMII atau organisasi lainnya. Ada yang aktif di situ? Bentuk-bentuknya penyampaian pendapat di dalam organisasi kenegaraan itu ada demokrasi, demonstrasi, ada rapat, ada pawai, ada mimbar bebas, itu macam-macam. Kalau di era digital sekarang, yo sampe nge-tweet nang ngene Twitter, nang ngene Facebook, nang ngene TikTok, ini kan juga ini yang barangkali dari masa ke masa mengalami sebuah perubahan. Hari ini penyampaian pendapat tidak harus langsung datang dan sebagainya. Tapi bentuknya macam-macam. Bisa disampaikan melalui media sosial. Ini yang sekarang. Tetapi dasarnya, jadi kebebasan mengungkapkan pendapat itu adalah pembenaran yang disertai alasan untuk memilih, untuk tidak memilih. Artinya kok sampai nopo orang. Kalau berbicara keberanian berarti bicara tingkat keimanan kan. Nek awakmu iso mbantu ambek tenaga, pikiran, ucapan ya. Tidak ngomong tok betul. Jadi ketika Anda mengkritik juga memberikan sebuah solusi. Apa yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran.
terkadang ada juga kebenaran yang tidak harus disampaikan, cukup dibatin, didongakno, atau bisa juga langsung dibantu. Jadi hak yang dimiliki oleh setiap warga negara itu menyampaikan pikiran, lisan, tulisan, penuh tanggung jawab dan diatur di dalam undang-undang. Yang hakikatnya kebebasan itu, mengeluarkan pendapat itu adalah merupakan setiap hak warga negara maupun individu maupun makhluk sosial. Sejalan dengan sebagaimana makhluk sosial, orang-orang itu mengeluarkan pendapat sebagaimana tanggung jawab sosialnya. Sama halnya ketika sampean melihat sesuatu yang barangkali menurut penilaian Anda itu kurang benar, mungkin Anda sampaikan atau tidak. Misalnya, derek iki kuliah gak nang pasar, atau gak nang gini mall, lapo sampean kok kaosan ngono kan gitu ya. Misalnya. Omane gak sepatuan, wah, sandalan. Ya walaupun itu bukan persoalan yang substansial, ya. Bagi kampus-kampus tertentu ada yang gak mikir ini kurang. Dulu ketika zaman saya kuliah di UGM, yang penting itu bukan penampilan tapi kotaknya. Oh no. Tapi kadang kan namanya etika, sopan dan sebagainya, yo ono bedane dede. Karena itu membawa dampak psikologis. Ngono ya. Paling tidak ketika sampean keluar dari rumah misalnya, awakmu sandalan marang kaosan kok niki lho, dolen tak kuliah kan ngono. Minimal pertanyaan orang tua seperti itu. Nah, ketika Anda melihat persoalan-persoalan seperti itu, apakah kamu sampaikan atau kamu ingatkan atau cukup diam saja? Itu persoalan memilih dan wah arek iki gampang emosi ya, ini kok nek tak eling iso dipisu ya lho. Iso uga aku budal kuliah bareng dhek. Iso aku kok ditinggal. Nah, begitu juga terhadap kebijakan negara. Misalnya Anda melihat sebuah peraturan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat atau pejabat publik, ya, mulai pejabat publik kan banyak ya, bisa penegak hukum, bisa pemerintah, bisa apapun yang kaitannya dengan negara, atau bisa juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang menurut sampean kurang tepat. Iki opo sih rek, negara kok kadang tarikan kene iku mlaku kena pajak ngono ya. Kok jek ono tapera barang misale. Anda nggak sepakat dan Anda punya data, Anda punya, ya boleh Anda sampaikan. Perkara itu dilakukan berubah atau tidak, seperti Anda menyampaikan. Atau sampean wis bab-bab wis ono sing ngurusi dhewe. Ya juga seperti itu. Padahal setiap manusia ada orang itu sing umi ya, ngomong ya, ono gak bar didik ngono. Ono sing ambune kringete rada kecu didik ngono wis. Sing ono kadus ta ngomong. Ono sing ditahane. Moro-moro ngalih ngono ya. Wong orang Jawa itu ketika melihat sesuatu itu kan enggak langsung respon, langsung disikat bres ngono rek. Ya. Pertama mungkin dia. Kedua mungkin ngomong. Ketiga saya juga ngalih. Ketiga, keempat kok ijek anu ya wis disikat ya. Ya diomongi, ditapuk, dijejer niki kon ngadus ngono. Mengemukakan pendapat pada hakikatnya itu menyampaikan gagasan pikiran. Misalnya, menimbang nek kuliah mbok yo sepantes dedek rek. Masih awak kak ganteng, kak putih kaya niku yo cek enak dedek dewasnya. Kon gak kepengin duwe pacar ta ngono ya, ngono kan ngono. Jadi penyampaian ada solusi gitu. Ada dampak yang mungkin barangkali. Tapi setiap individu, setiap manusia saya kira punya prinsip masing-masing. Lah wong yo cek kuliah, wong rene lho tujuane kan golek pacar.
kantor gelem kene aku belajar sing penting aku teko sinau ono sing niku. Makanya ada mahasiswa itu sampai rambutnya gak dicukur. Itu menunjukkan sebuah kebebasan. Berarti menunjukkan sebuah kebebasan berpikir, bergaya dan apa. Yang penting otaknya. Makanya kan nggak heran ya ketika ada mahasiswa yang laki-laki itu rambutnya dawa, dicancang. Yang penting otaknya. Prestasi akademiknya, prestasi masuk. Saya dulu punya senior itu fisip waktu itu ya, rambutnya dawa, dicancang. Tapi nek diskusi ambek dheweke masih wah buku apa dilek rek kabeh rek. Dadi kabeh iku nek ujian UAS kabeh jawab rong folio kuno 5 folio. Masalah Cak dulu namanya Cak Mas tuh. Skripsinya loh 400 halaman. Judulnya apa kan? Golput di kalangan mahasiswa. Bener. Tapi sama ini rek. Opo ae sampean tulis cak ngono. Tapi dia memang komentar. Toh pada lulusan dia pernah menjadi dekan di Universitas Lamongan, Unislam. Dekan rek. Kok pinter jeneng rek wonge. Tapi ya ngono, ketika kuliah ya wis jine biasa, lalu rambut dawa. Nah, mungkin orang akan berpikir profesi berbeda gitu. Nah, ketika menemui hal-hal yang barangkali menurut penempatan nilai atau kesadaran nilai yang Anda mungkin bisa juga berbeda. Permasalahan-permasalahan itu bisa Anda sampaikan, bisa tidak. Ya, Anda setuju, ada yang setuju, ada yang tidak. Gitu. Nah, kuliah tuh kedinasan ya. Kedinasan, kenapa di kuliah-kuliah di kedinasan itu mesti rambutnya mesti gundul-gundul kabeh ya. Ono kuliah kaosan ngono, kepengin dijejeki ya ngono. Bahkan di teknik itu kan mau mencoba menerapkan itu ya. Teknik itu mau ada kebijakan dekan bahwa setiap Jumat harus pakai batik. Yo, akhirnya dikercek-kercek sampai arah-arah ya. Jumat bedik ya. Nah, lare Jumat bedik. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Arah-arah Jumat waktu hari Jumat gak klambi batik. Bedik sing dilakoni gak batik. Kancane Jumatan ya, mlaku ngalor ya, kudu mlaku ngidul. Ya apa rek? Jumatan yang filos saya apa kan ya? Iku ya gak Jumat batik, itu Jumat bedik ya rek. Iya Pak waya khutbah ya Pak. Oke, itu terkait kebebasan. Jadi mahasiswa punya prinsip. Anda tergantung. Anda harus punya istiqomah terhadap usaha Anda. Anda harus punya skala prioritas yang bisa Anda masukkan. Prinsip-prinsip. Ya ono sing idealis, ono sing ya wajar ya macam-macam. Ini nek kaitan dengan negara ya ngono, karena negara itu ilmu sosial masyarakat itu kan dinamis, wong kan macam-macam ya. Walaupun aturannya sama, konteks implementasinya bisa juga menyesuaikan dengan ruang dan waktu, keadaan dan sebagainya. Pikirannya orang Jakarta, pikirannya orang Surabaya, pikirannya orang Mojokerto. Kenapa saya katakan itu? Pikirannya orang pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa bisa juga berbeda-beda ruang dan waktunya. Terkadang ketika pelaksanaan itu bisa juga tidak sama dengan konsep undang-undang yang ada di pemerintah pusat. Di lapangan dipaksakan, yo gak iso. Nah, terus Anda ketika melihat fenomena seperti itu, Anda harus bersikap apa? Tutup mata atau wis babang. Makanya di dalam asas penyampaian pendapat kita harus proporsional, harus benar objektif. Makanya ketika adik-adik menjadi mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan,
agen of change, agen of control bagi diri Anda, masyarakat dan pemerintah. Yo ojo anut grup juga. Mosok kon pesenan, demo pesenan sapa sing nupokno banner sing kei fasilitas ya bisa dibelani. Yo Anda harus berpikir kritis, substantif. Misalnya ada sesuatu kebijakan yang menurut Anda merugikan Anda, ya Anda harus kritis dan substantif. Misalnya ada kebijakan kampus yang menurut Anda, wah, misalnya dari negara ada kebijakan UKT dinaikkan, mosok UKT melok demo-demo UKT turunkan, melok ae rek kon sekolah negeri ta swasta rek ya. Tuh. Nah, jadi hubungan atau konteks dan teks itu terkadang ya jadi antara pikiran logis dan ilogis itu jadi permasalahan yang dibahas antara das solan das yet, antara harapan dan kenyataan itu ya kadang ya terjadi. Nah, kita harus bijak di situ. Ketika ada sesuatu ketidakadilan muncul, maka upaya-upaya apa yang Anda harus lakukan? Nah, berbicara kebebasan hakikat itu, kita di dalam kaitannya kenegaraan ini dijamin, Rek. Seperti pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan ditetapkan oleh undang-undang. Ini diatur, boleh. Tapi perkara itu digaigak, ya urusan politik, Rek. Misalnya ada yang mempunyai ide khilafah misalnya, ono atau komunis, misalnya ide komunis di ono sing sosial religius. Kenapa? Kita kan mau melaksanakan negara demokrasi. Mayoritas warga negara kita adalah Muslim. Kenapa negara ini di Indonesia tidak negara agama atau negara Islam? Itu boleh, menyampaikan boleh. Tapi perkara nanti diputuskan di dalam negara urusan mereka. Undang-undang ini menjamin, misalnya berkumpul, berserikat, mendirikan sebuah organisasi, boleh. Tapi mungkin ada aturan lain yang harus diikuti. Misalnya, Anda boleh membuat klub, buat pokoknya tidak melanggar Undang-Undang Dasar dan hasil. Pokoknya gua akta notaris mono iku ning saman ngono. Nek gak ono iku nih, ideologi berdasarkan syariat Islam. Wah, ngono iku ditentang kon, iso gak diizinno bareng yo dibubarno mek Dekumham ya. Mengapa itu harus ada? Ya, karena ini kebijakan, ini adalah kesepakatan orang kita, negara kita bukan negara. Kemudian pendapat yang lainnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, kebebasan berpendapat, ini diatur juga di muka umum. Bahkan hari ini pemerintah itu meluncurkan kepolisian mengeluarkan aplikasi layanan izin keramaian. Jadi Anda kalau mau aksi, mau demo, membuat kegiatan pendapat harus ada minimal pemberitahuan kepada. Jadi awakmu nek demo nek gak izin yo disaduki dibedil bareng dibuyarno iso. Tapi nek awakmu gak izin dikawal Anda. Wis ngomong-ngomong tak tunggu kene kok kon gak nyawat-nyawat ngono ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengeluarkan pendapat itu harus secara baik dan sesuai dengan undang-undang. Walaupun mungkin bisa juga undang-undang itu kan ada yang menerima, ada yang apatis, ada sing kan pasti ada. Mengindahkan norma-norma etika. Ayo nek demo nang kabupaten, soalan cekak kabeh yo apa. Wes. Yo nek lanang-lanang gak apa-apa ya. Nah, kan ada luar negeri ku aksi wis bugil semua nang luar ya yo. Ojo rek.
Harus menjaga perasaan orang lain. Artinya Anda harus ketika Anda menyampaikan pendapat walaupun menurut Anda benar, belum tentu benar untuk orang lain. Ono sing wis gak ngerti kon demo moro embong kok tutup balak ngono lho ya. Anda harus cermat memilih media atau dengan cara-cara yang tepat. Saya kan kadang demo itu nggak perlu banyak, yang penting metu dulu, yang penting diupload ke media, disiar TV skala nasional, wis beres. Jadi umek secara nasional. Misalnya terkait dengan judi online, iki lapo negara sampai krungu Jokowi melok-melok nanti untuk Satgas. Mungkin karena kemarin ada kejadian pembunuhan sampai bojone penegak hukum diobong gara-gara judi online misalnya. Ya dulinan game-game ini ku malah dicawakeli ngono. Bojone ngamuk-ngamuk diobong ya. Kita juga harus menghargai pendapat orang. Makanya tadi saya sampaikan semua pendapat walaupun kadang orang itu penerimanya macam-macam. Ada yang wis manut, ono sing wis alah wis babas manut ae. Ono sing yo gak iso kudu di harus ditegakkan, harus ditegesi. Ada sing apatis badak ngurus. Yang penting ono manfaatnya. Jadi hal-hal yang perlu kita itu harus ada manfaatnya. Jadi Anda berpikirnya bukan kepentingan diri Anda saja, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain yang barangkali ada kebijakan pemerintah, ada perlakuan-perlakuan yang menurut kalian tidak ada. Kemudian ada beberapa bentuk-bentuk kemerdekaan pendapat itu ada yang demonstrasi. Demonstrasi ku opo rek? Demonstrasi berarti gak usah ngomong, tapi aksi. Jadi gawe aksi-aksi gawe patung, gawe tulisan atau apa sing sekiranya bisa mempengaruhi publik. Jadi demonstrasi itu bisa jadi tanpa ada yang pawai. Awakmu sing penting nggih macet ya umek woh ya. Ya contohnya nek awakmu nek arek teknik mesin ya, moro nalpot diketoki kabeh. Nah, iki. Yang penting iki lapo iki ya. Arek demo. Gak atik ngomong rek tapi pedae mesine ngomong. Mesin yang berbicara. Itu Pak muter kampung. Ada yang rapat umum, tadi dikelompokno masa dikandani kabeh, ada orasi di situ. Kok lompokno ngarepe kantor Pemkab, atau kok lompokno ngarepe gedung rektorat kono rek. Kok sing orasi. Keluarkan Pak Santoso. Waduh. Biar tahu tak urut ingun aku dipecicilin rektor. Tak urut aksi ket ngarep kono ya mau mlaku sampai ke masjid tua. Oh dadi urut ngono cak sana arek. Atau ada mimbar bebas. Jadi adik-adik diberikan ruang, tempat, public space. Anda boleh berorasi, menyampaikan pendapat. Atau bisa juga Anda membuat kalau sekarang surat terbuka. Ini korek. Ada penyampaian pendapat melalui pemilu. Nah, kok tahun-tahun ini kan mungkin memilih pemimpin daerah, memilih presiden, memilih wakil. Atau bisa juga referendum. Kalau pemilu kan umumnya memilih orang ya.
milih pemimpin dan wakil. Ada referendum. Misalnya yang pernah terjadi di negara kita, wilayah Timur Leste, masyarakat disuruh memilih gabung dengan Indonesia apa keluar dengan, atau bisa juga di daerah, di kampung sampean ada perusahaan yang berdiri di desa sampean, tidak mempertimbangkan dampak lingkungannya. Anda melakukan referendum dulu di masyarakat, Bapak Ibu semua, anak kecil semua ditanya, ada datanya, ada calonnya, setuju atau sepakat atau tidak adanya perusahaan misalnya. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk menyampaikan. Ada kebebasan pers, disampaikan melalui media sosial yang tadi saya sampaikan. Dulu kan ada media cetak, media elektronik, media. Nah, saiki kan masyarakat sekarang itu tidak hanya masyarakat nyata sing ketok ini itu, sing dunia maya itu. Itu juga sekarang itu berdampak cepat dan efektif menurut. Karena apa? Tidak berhadapan langsung, tidak head to head. Jadi kak, coro demo bupati kak di depan bupati, tangan itu share, video atau apa, atau bukti-bukti yang lain yang barangkali itu menunjukkan ketidakpuasan. Oke, itu bentuk-bentuknya. Kemudian ada tujuan dari tentang kemerdekaan pendapat itu menurut di muka umum. Intinya adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab atau salah satu hak asasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Anda ingat nggak pada rezim-rezim pemerintahan kita, mungkin Orde Baru, sekarang cocok ya culik, atau steplok nara iku. Kewajiban yang dan tanggung jawab warga negara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum itu ada 4. Jadi harus menghormati hak-hak kebebasan orang. Jadi ketika Anda menyampaikan pendapat itu ya jangan sampai mengganggu hak orang lain juga. Misalnya Anda pawai, kalau pedamu kok weng, dia nek pas gak duwe loro jantung rek ya. Dek ngono. Tapi nek gak ngono ya gak ditembak ngono ya. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum. Ya. Menaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga menghormati keamanan dan ketertiban. Ini salah satu yang harus disampaikan. Nah, kebebasan menyampaikan pendapat salah satu ciri negara demokrasi. Itu yang ngomong konsep demokrasi. Ciri-ciri negara demokrasi itu adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, adanya badan kehakiman yang bebas tidak memihak. Ini ciri-ciri demokrasi. Tata cara penyampaian kebebasan pendapat itu juga diatur di dalam peraturan. Ya. Sakjane ya apa Pak wong jare ini bebas kok diatur. Ya, iya ya. Penyampaian pendapat secara umum tidak sesuai dengan undang-undang. Ada aturan-aturan yang Anda harus tahu. Misalnya kamu kating kerancang demo aksi itu tidak boleh di lingkungan istana kepresidenan, radiusnya 100 meter dari pagar luar. Nek sampean yo nek di sini gak apa-apa, tapi nek adik sampean itu ya iso dibedili kan pas pampres ya. Ada kemudian tempat-tempat ibadah. Nek urusan negara, demo tempat ibadah itu demomu gak nang ngene menungso rek. Nek kon demomu protes menang Gusti Allah, ya tempat ibadah, ya. Itu tempat yang paling akhir menurut bagi umat manusia. Jadi sampai nek wis protes nang manusa gak dinten wis demo nang Gusti Allah rek.
nang masjid nang apa saja mulih sembahyang mek wiritono ya Allah. Kurang napa kula niki Gusti. Ya. Instansi militer radius 150 dari Pagaruwa. Loh, bayang oleh. Istana Presidennya 100 meter, tentara kok. Coba kon demo nang 503 ngono ya. Mau dua nek jeki kon. Buktine apa? Anda tahu kasusnya pemilu kemarin ke Pilpres sing arek-arek beng-beng-bengan ngarepe niku sing Jawa Tengah iku lho. Yang ngono jajal beng-bengan mana tiga nek hebat bilion. Di rumah sakit juga susah norek ya, di pelabuhan udara atau fasilitas-fasilitas umum. Loh, nek kadang ini tempat-tempat ini sing strategis ya Pak. Itu adalah kasus ya Pak. Stasiun kereta api, terminal angkutan darat, mosok kontek di demo monggo gini terminal ya. Nah nek kon demo panci ya gak apa-apa ya. Di objek-objek vital nasional ini malah radiusnya 500 meter. Nah, dek kon melon misalnya nggo anu situs-situs kok anu wah ya kayak Palestina ngono ya. Masjidil Aqsa apa jadi? Wah, ya bisa di pada hari-hari besar nasional. Nah, itu gak oleh. Oh, tahun baru ya gak oleh jadi. Tapi tahun baru, malam tahun baru aku tambah pesta kembang api ya. Hari raya Nyepi. Isra Mi'raj, kenaikan Isa Al-Masih, Idul Fitri itu enggak oleh. Jadi intinya yang diatur hal seperti itu. Kemudian cara-cara mengemukakan pendapat di muka umum. Pertama yang Anda harus lakukan adalah memberikan surat kepada pihak keamanan minimal 3 kali 24 jam. Jadi manajemen aksi ya itu harus nek gadek ngono ya aja salahno kon misalnya ket metu moro-moro di satu BPH dan sebagainya kan. Tapi maksudnya adalah tempat tujuannya itu harus ada, rutenya kemana saja itu harus ada. Tidak ada alasan aparat penegak hukum itu melarang, tidak ada. Asalkan Anda prosedur, saya yakin Anda akan dikawal. Pak, aku mau demo nang ngene Bupati. Aksinya mulai dari mana rutenya? Dari Gor Ayani atau dari Gor Mojosari, Stadion Mojosari sampai ke Pemkap. Kamu bawa pasukan berapa? Enggak banyak Pak, cuma 200. 200 apa? 200 truk Pak. Loh, ya perkara. Atau bawa berapa Pak? Alah Pak, saya 50 kendaraan Pak. Kendaraan apa? Sepur kelinci. Wes somek rek. Ya. Jumlah peserta juga harus disampaikan. Jadi kalau terjadi apa-apa, biar ada yang misalnya ono kecelakaan atau ono provokator mau sawawat deyer mate. Nah, kewajiban Polri ini menerima surat pemberitahuan, segera memberikan tanda terima pemberian, harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Koordinasi ini jamin dalam lembaga. Atas pengeluaran pendapat ini munculnya sikap aja. Jadi akibat dari pengeluaran pendapat ini bisa juga menimbulkan efek di dalam masyarakat. Iku mau pusiara are, arah seneng. Yo ono rek ngene. Ya. Nek kadang maksudmu iku apik, ngelingno lah. Ya menimbul sing nek kuliah cek ganteng dedek. Ya sakjane yo gak apa-apa rek, tapi kadang kan kok sik kepo nih ya. Ada juga memunculkan kecewaan. Ya jenenge wong akeh itu membawa dampak. Ada psikologi massa. Awakmu lho misalnya nek wis wong akeh bengok-bengok iku kadang ku
tambah kendel, tambah gak duwe isin, ngono rek. Ya ada memang energi. Ya sama halnya awakmu iku nggodho cewek ngono. Ono cewek loro ayu, wong papat lah, kon ijen. Kawan iku udah kan. Tapi nek awakmu 5 ya kon ono cewek loro liwat. Wah, wis kawendel. Wani bengok-bengok lah. Coba saya ijen-ijen ngono. Nah, konsekuensi mengemukakan pendapat itu bisa juga melahirkan tidak tertib, bisa juga tidak aman, bisa juga tidak nyaman. Ya nek kadang ketika awakmu mari ngiling kancamu nek kadang ya ono gak penake ya nek pas posisine imane apik ya iso nrimo nek gak ya masalah kan. Ada juga yang merusak rasa kebersamaan. Ati sawangan iku niku manteng tiba ikon masak. Kon wingi tiba nulung aku ono karepe, mari utang iki gak nyaut gak mule. Atau gak ngetok blas ya. Mari budal nyusuk disusul mari aku repot aku butuh ini aku nyelang duit ya 1 juta. Kok mulan ngarep tak sauri ya. Eling-eling kon apik ya mek kanca ya. Bare mari diutange, mari gak mlebu balas sak wulan. Mbok ya apa rek. Ditagih ku kanca, gak ditagih ku kene gak foto ngono. Munculnya hasutan provokasi, memfitnah warga itu pasti. Alah mak karepe ini kata orang ku aksi ngono. Iku di belakang layar ono kepentingan iki. Ada juga yang melanggar hak asasi orang. Itu juga. Contoh-contoh sikap terhadap penggunaan hak mengungkapkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Jadi ini ada beberapa karakter masyarakat atau individu atau dalam kelompok, ada yang macam-macam sifatnya. Jadi ada yang orang itu sikapnya inisiatif. Orang yang inisiatif biasanya itu sikapnya suka memberikan alternatif pembacaan, pandangan terhadap, artinya sikap menyenangi kemajuan dan pembaharuan. Jadi ini ki kelompok kan ono arek sing ndek. Ya apa nek ngene. Ya apa nek urunan ngene digawe ngopi bareng. Dadi nek ngopi ku cek gak ono perbedaan, cek gak aku sing darani sugih. Cek darani aku iku mesti njalukan ngopi koyo-koyo dibayari situ pada sing bayari bendahara nih. Ada yang karena inisiatif, jadi dia selalu memberikan ide-ide. Ya korek carane kuliah itu ben podo kita kuliah bareng-bareng, daftar bareng-bareng. Ya apa carane wisuda bareng-bareng. Ada dana kesejahteraan umat, ada kesejahteraan teman sejawat. Ada yang berpikirnya individu atau kelompok itu konstruktif. Artinya apa? Setiap bisa mengajukan kritik, membangun untuk orang lain, pasti menerima dengan membangun dirinya. Artinya ketika ada ide atau apa, itu gak ngomong tok ngono. Ya apa nek minggu ngarep nang apa jenenge nang Bromo. Yo ayo ngomong tok mari ngono gak melok ngono ya. Atau mungkin kita kegiatan Anjang sana. Kene jenenge kanca rek ayo silaturahim. Mulane iki minggu iki nang omahe sapa? KSB. Ada yang tanggung jawab, ada yang memang dia berani memang menanggung risiko. Jadi rek, ya apa nek seragam. Jadi kita punya apa seragam kebersamaan kita. Angkatan tahun 2023 teknik mesin misalnya. Duwe kaos rek atau paling enggak punya identitas. Duwe jaket, oh, melete rek. Ya jaket sing ono logone teknik mesin. Wah. Sing jahit.
Ada juga yang punya rasa tenggang rasa. Jadi setiap dia punya kebiasaan, perasaan, pergaulan siapapun. Jadi dheweke iku netral jiwane. Berpikirnya itu sangat sangat apa ya, bijak. Jadi dia punya rasa tenggang rasa terhadap yang lainnya. Ojo ngono lah. Jenenge wong macam-macam iku ngono meador ya. Misalnya ono koncone tekone kok telat ngono ya. Dikreceki ya. Wah, aku lihat kate boyar ket teko sik dalan. Iki lho, delok enare ku mang lah pokok telat takok. Masalah papan kula lu kempot lah iso pengertian. Oh, iya kon numpak pada PCX lah, wong kene numpak F100 ya. Kere-kere. Tapi mesinnya bis. Secreting ya. Ada yang komitmen. Jadi ada yang mereka tuh ya konsis dengan apa yang disampaikan, apa yang diidamkan. Itu dia punya komitmen yang kuat, rasa kebersamaannya dan sebagainya. Ada yang sportif, jadi nek wis kancane gak mlebu wis gak mlebu kabeh rek. Oh ya. Aku sing izin Pak San, beres. Pak, mohon maaf izin. Ini ada temannya kesusahan Pak, kita selalu menyarankan hari ini izin masuk semua siap. Taat azas, tidak menang sendiri, artinya ya tidak ingkar janji dengan apa yang antisipatif, disiplin, taat, patuh pada yang ditunjukkan dan melakukan. Ada yang punya sikap nasa nalar, artinya senang menyampaikan pendapat juga pikiran. Oh sing koyo yes ini lho rek. Jane awak dhewe iku umur sakmene iku mestine ya ngono. Kuliah ya kuliah. Tapi kene ya kudu mikir wong tuwa rek. Bayang loh, mau koyo nutur-nuturi kancane ngono lho. Ada yang sangat menghargai waktu. Ya macam-macam orang itu. Jadi ada yang orang itu disiplin tentang waktunya.